sambil tenang-tenang ke depan kita berdua sebelum mulai kegiatan kita hari ini. Satu orang ke depan. Teman-teman dan ibu guru, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Amin. Puji syukur kami aturkan atas kehadiran-Mu ya Tuhan, karena dengan berkat rahmat-Mu kami masih berkesempatan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang serta apapun. Tuhan, bimbinglah kami dan tuntunlah kami ke jalan. Semoga apa yang kami lakukan pada hari ini dapat berguna untuk masa depan kami. Nama Tuhan kami puji hari ini, esok dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Amin. Oke, sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita harus semangat pagi dulu kita supaya kita lebih sehat dan semangat. Nah, kita siapkan duduk, ada cara berpikir. Nah, duduk ada cara berpikir. Kita menyanyikan sebuah lagu untuk menggapai bintang. Menggapai bintang itu seperti kita selagi sebagai pelajar. Kita harus menggapai bintang. Oleh karena itu kita nyanyi untuk mengingatkan apa materi yang selama hari. Oke? Kita mulai. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Tangan kedua tangan diputar. Lembulung-bulung tangan digulung. Ular melingkar di pagar ular. Kanan ke kiri, atas ke bawah, siap belajar. Tekuk jari satu, tekuk jari dua, tekuk jari tiga, tekuk jari empat, tekuk jari lima, tekuk jari enam, satu, dua, tiga, siap berdoa. Oke, silakan duduk. Nah, hari ini Ibu mau menyampaikan materi kita tentang coba buka buku tentang implementasi iman dan takwa dalam peradaban modern. Nah, yang pertama di situ realita di kalangan remaja. Sebelum Ibu menjelaskan tentang remaja tuh, kira-kira ada yang tahu tentang remaja? Masa-masanya kalian ini adalah masa remaja, masa yang paling indah. Oleh karena itu, mungkin adik-adik tahu tentang remaja. Masa remaja adalah masa transisi atau masa perubahan dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Yang di mana masa remaja itu ada perubahan antara laki-laki itu perubahannya yang pertama tumbuh jakun, suara besar, tumbuh kumis. Sedangkan yang perempuan itu tuh perubahan suara juga. Yang pertama itu tumbuhnya apa yang perempuan? Perubahan suara, tumbuh ada perubahan itu antara lain itu yang perempuan tidak tahu. Nah, di situ adalah masa perubahan. Masa perubahan dari itu antara transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Nah, banyak masalah yang sangat diperhatikan dalam berbagai bidang di Indonesia. Di Indonesia itu antara perkelahian antara remaja atau anak-anak muda. Contohnya masalah antara siswa
sampai berkelahi, sampai bunuh baku bunuh. Itu karena di kalangan remaja yang tidak mau dengan adanya toleransi antara agama, antara suku agama atau adat istiadat. Mengapa hal itu terjadi? Karena tidak ada menerima pendapat dari setiap orang atau dari orang lain, hanya mau menang diri sendiri, mempertahankan yang benar atau yang salah. Nah, ketika saat ada perselisihan, kita tidak berpikir bahwa saya mengalami kecelakaan atau bagaimana. Yang ada dalam pikiran kita saat itu hanyalah saling membunuh, berkelahi supaya saya menang. Nah, disitulah jadi perselisihan. Saya yang menang, saya yang kalah, saya yang adu nyawa, atau siapa yang mati, siapa yang hidup. Itulah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat remaja atau muda-mudi sekarang. Nah, dalam bidang pendidikan itu antara partai dan partai ini itu saling mendukung. Ini golongan A, ini golongan B. Golongan A ini tidak mau antara golongan B yang menyelesaikan atau yang menang antara partai satu dengan partai yang satu. Akhirnya mereka saling konflik. Kenapa dia harus seperti itu? Saya mau seperti dia. Yang A bilang saya juga mau seperti B. Yang B bilang saya juga seperti C. C bilang saya juga mau seperti A. Kenapa saya diabaikan? Kenapa saya tidak mau seperti mereka? Nah, terjadi antara dua kelompok atau dua masyarakat yang saling membedakan, di mana partai politik mereka saling mempertahankan kebenaran. Nah, itu tentang realitas di kalangan remaja atau di kalangan politik. Yang berikut, coba lihat di situ di bukunya kalian. Dalam bidang sosial muncul beragam karakter remaja yang negatif. Seperti di situ, coba satu orang baca yang bintang pertama, slide pertama itu. Baca yang pertama itu. Jiwa feodal artinya hanya bergantung dan menurut apa kata pimpinan dan dengan prinsip asal dia aman. Contohnya seorang pembantu rumah tangga yang hanya dia mendapatkan pelecehan seksual dari majikannya hanya karena takut dipecat. Nah, coba lihat baik-baik itu. Seorang pembantu rumah tangga yang hanya diam ketika mendapat pelecehan seksual dari majikannya hanya karena takut dipecat. Nah, contohnya dari tim politik, sebenarnya dia tidak mau. Kalau tidak mau berarti uang ini saya gunakan untuk siapa? Kalau kamu itu saya berarti uang ini saya kasihkan ke kau. Sebentar ya, dari rumah ke rumah, ya kita masuk partai ini, kita masuk partai ini. Kau tidak mau kan dia sudah cukup peluang. Mau menang, dia mau menang harus disesuaikan dengan uang. Begitulah majikan tadi itu. Kau mau lari kemana? Sudah ada tembok semua, tidak bisa lari. Kau hanya untuk menikmati saja. Berani kau tidak mengikuti dia, berarti kau mati. Karena takut dengan ancaman itu, apa yang terjadi? Dia menerima dengan keadaan yang dia alami pada saat itu. Dia dan Tuhan, saya hanya berserah pada engkau saja. Dia bilang, Tuhan bukanlah mau membantu sebentar cepat buka jendela, cepat buka pintu mau keluar, tidak. Tuhan hanya mencari jalan keluar. Tapi kadang kita tidak bisa. Sudah terancam, nyawa kita terancam. Nah, makanya terjadilah itu demi keselamatan dia seperti itu. Nah, di bintang yang kedua itu, sebagai yang kedua, artistik yang ekostik, artinya pengembangan nilai-nilai budaya lebih mengarah pada budaya westernasi bangsa barat. Contohnya kasus video porno para artis yang baru-baru ini menggemparkan masyarakat. Tapi di kalangan remaja di SMA Negeri 10 Borong tidak seperti itu toh? Ya, karena tahu etika dan sopan santun. Etika itu bukan dari diri orang lain, etika dari kita, dari cara bergaul. Kalau seandainya adik-adik sekarang,
adik-adik yang pada saat ini masih remaja. Ketika melihat nonton atau menonton video porno, ada yang tertarik dengan video itu, ada juga yang tidak tertarik. Karena punya alasan, saya melakukan seperti video yang saya nonton, berarti nama baiknya saya itu tidak baik atau nama baiknya saya terpencar. Alamatnya setiap kali ada video saling mengirim antara satu dengan yang lain, membuktikan bahwa mereka bilang, oh padahal siswa SMA dan siswa seperti ini, seperti itu. Karena dengan kenyataannya bahwa mereka melakukan melalui video pun seperti bahasa tersebut. Tapi untuk Indonesia kan tidak. Itu untuk orang barat. Nah, itulah perilaku setiap manusia. Ada yang perilaku atau sebenarnya baik, ada yang tidak baik. Yang masyarakat Indonesia tidak seperti yang dilakukan oleh orang barat. Orang barat memang mereka punya pakaian atau mereka punya tinggalan perilaku memang seperti itu. Itulah orang barat. Yang berikut, yang ketiga, takut berbeda pendapat artinya mayoritas. Mereka kurang memiliki pendirian yang teguh dan keyakinan pada kepercayaan yang mereka yakini. Contohnya, hanya diam ketika dalam forum diskusi pendapatnya tidak sesuai dengan keputusan akhir. Tidak sesuai dengan keputusan akhir. Contohnya nanti, kamu SMA tidak belum dibentuknya tentang forum. Contohnya nanti, kalau kalian sudah jadi mahasiswa, forum mahasiswa Manggarai Timur, forum mahasiswa Manggarai Tengah, atau Manggarai mana. Nah, di situ kalian sudah bentuk berkelompok. Nah, ketika ada kegiatan atau apa saja dalam kelompok kita, dalam kampungnya kalian, berarti kalian membuat forum atau kelompok. Di situ nanti, kalau ada percekcokan antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain, nah di situ juga menjadi bentrokan antara diskusi antara kelompok satu dengan yang kelompok lain. Contohnya, kalau kamu nanti ada kegiatan saling mendukung antara mahasiswa yang mengalami kecelakaan, itu bentuk dalam satu forum kelompok atau forum mahasiswa Manggarai Timur contohnya. Nah, di situ kalian mengikuti betul-betul bagaimana cara mempeduli bagi orang yang membutuhkan di dalam forum itu. Membutuhkan itu kira-kira dalam bentuk apa? Dalam bentuk dana, dalam bentuk doa, atau dalam bentuk apa? Itu yang namanya tentang forum. Forum atau kelompok tertentu. Itulah yang namanya tentang forum atau diskusi kelompok atau masyarakat kecil atau kelompok kecil. Itulah tentang forum diskusi. Yang nanti yang lain itu silakan baca sendiri, baca di buku itu. Kita lanjut di halaman yang ketiga itu. Halaman kedua itu yang ketiga itu pengaruh iman dan takwa di era globalisasi. Pengaruh iman dan takwa dalam mengontrol kehidupan manusia, terutama dalam menghadapi arus globalisasi, dapat diimplementasikan antara lain. Yang pertama, iman dan takwa mendengarkan kepercayaan kita. Nanti baca semua itu sampai di yang ke-6 itu tuh. Yang ke-6. Setelah itu kita masuk di instrumen penilaian. Di instrumen penilaian itu tuh sebelum kita melanjutkan pekerjaan ini, satu adik-adik duduk dalam bentuk kelompok. Duduk dalam bentuk kelompok. Nah, di situ ada pengetahuan.
Perhatian di situ pertanyaannya. Pertanyaan kalau setuju centang di setuju, kalau tidak setuju centang di tidak setuju. Karena itu pertanyaan, berilah tanda cek pada kolom yang setuju dengan yang tidak setuju. Nah, silakan kerja. Tidak laksana sesuai dengan metode yang digunakan seperti yang menarik, metode yang digunakan
pada bulan dalam kehidupan diriku masuk kita berkawan dengan sesama teman, guru dan alam sekitar, misalnya memelihara tanaman dan gedung sekolah. Siapa sih yang berkata kepada Indonesia kita harus menjaga hubungan Yesus tersebut bagaimana caranya? Mengenai proses jangan bisu pada laporan proses hadinai program ini masa kemudian masalah yang terjadi oleh orang dua terjadi begini perasaan politik tiga terjadi kurang terjadi kembang pendidikan peserta ini di pengetahuan masyarakat diriku berilah contoh bermanfaat di mana pada diri kita masyarakat bangsa negara bukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan hubungan dengan sama manusia. Contohnya, coba satu orang hubungan dengan sama manusia, hubungan dengan guru-guru, hubungan dengan alam sekitar. Nah, kita lanjut di sikap perasaan positif itu. Pertanyaannya, saya merasa senang menerima materi layanan BK tentang implementasi iman angkasa pada kehidupan modern. Kalau setuju tentang disiplin, setuju, kalau tidak setuju tentang tidak setuju. Nah, nomor yang kedua itu setelah menerima materi layanan BK tentang implementasi iman dan takwa pada kehidupan modern, timbul kesadaran saya untuk selalu beriman dan bertakwa dalam kehidupan modern. Apakah setuju, tidak setuju, bagaimana menurut pendapat Anda? Yang keempat di situ, setelah menerima materi layanan BK tentang implementasi iman dan takwa pada kehidupan modern, saat saya menyadari bahwa saya sering lupa beribadah pada Tuhan yang Maha Esa dalam kehidupan. Nah, bagaimana tanggapan Anda yang mengalami seperti itu? Kira-kira bagaimana? Yang kelima, materi layanan BK tentang implementasi iman dan takwa pada kehidupan modern menyadarkan saya akan pentingnya iman dan takwa pada kehidupan modern saat ini. Kalau penting dalam iman dan takwa itu kira-kira bagaimana? Kalau jawab setuju, yang tidak setuju itu bagaimana? Nah, buka halaman yang terakhir itu tentang instrumen penilaian proses. Yang pertama, hasil dari pengamatan kalian. A itu tentang keterlaksanaan program. Program layanan terlaksana sesuai dengan RPR. Hasil pengamatannya apakah tidak atau tidak? Nomor yang kedua dari keterlaksanaan itu yang kedua, waktu
pertanyaan sesuai dengan DPR ya atau tidak. Yang pertanyaan yang berikut, metode yang digunakan variatif dan menarik. Nah, sampai baca di itu, silakan penilaian dari adik-adik semua. Setelah ini nanti bukan hanya menilai saja, bukan hanya mencetak saja, bukan hanya memberikan hasil saja. Setelah ini kita hasil dari diskusi kelompok kita harus menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Nah, di situ kita saling menerima pendapat antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, hasil dari diskusi itu tentang kita harus selesaikan bersama dalam diskusi tentang penilaian instrumen atau tentang iman dan takwa dalam kehidupan modern saat ini. Kehidupan modern saat ini yang dialami kita adalah tentang penilaian iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa ada Tuhan, kehidupan setiap hari itu tidak ada gunanya. Yang tadinya akan bilang menjembatani oleh Tuhan yang Maha Esa, tentang menjembatani tentang kehidupan kita sehari-hari melalui iman dan takwa dalam kehidupan kita sehari-hari.
Bukit
Dan jelaskan materi yang saya sampaikan pada saat ini. Oleh karena itu, adik-adik sudah mendengar dan membaca dalam buku tadi. Saya mau tanya kelompok pertama. Nah, pertanyaan di situ, bagaimana peran iman dan takwa dalam menghadapi tantangan di dunia modern saat ini? Yang kelompok satu, bagaimana jawabannya? Iman dan takwa menjadi dasar manusia
menjawab berbagai persoalan dan tantangan dalam kehidupan, terutama pada dunia modern seperti saat ini. Nah, dasar dari iman dan takwa adalah yaitu menurut kelompok 1 dasar manusia dalam menjawab berbagai persoalan. Itu dasar dari tantangan atau iman pada saat ini. Iman dan takwa itu menjadi dasar sumber itu atau dasarnya itu manusia dalam menjawab berbagai persoalan atau tantangan. Itu dari iman dan takwa. Tanpa iman berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, oleh karena itu iman dan perbuatan adalah sama-sama keyakinan atau sama-sama anugerah Tuhan. Nah, terima kasih kelompok 1 sudah menjawab dengan benar dan baik. Nah, kira-kira kelompok 2 bagaimana jawabannya? Nah, di situ tadi sudah menjawab dari kelompok 1 tentang perang dari iman dan takwa. Kelompok 2 tadi itu kira-kira apa tujuan dari iman dan takwa dalam kehidupan modern? Tujuan dari iman dan takwa dalam kehidupan modern. Iman dan takwa mempunyai peran antara lain. 1. Iman takwa melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda. Yang kedua, iman dan takwa menanamkan semangat berani menghadapi maut. Tujuan di situ tadi itu menurut kelompok 2 tujuannya itu iman dan takwa menanamkan semangat berani menghadap maut. Nah, tidak takut menghadap apapun karena iman dan takwa itu berada dalam posisi kita. Kalau Anda tidak percaya, tidak yakin, pasti Tuhan itu tidak ada di dalam diri kita, dalam iman kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh setiap orang itu memiliki iman dan takwa. Nah, jawaban yang kedua, jawaban yang pertama dari iman dan takwa melenyapkan. Itu karena kuasa Tuhan. Iman dan takwa bisa melenyapkan siapapun dalam bentuk berupa benda. Nah, terima kasih untuk jawaban dari kelompok 2. Nah, untuk kelompok 3 jawabannya bagaimana? Itu apa hubungan antara iman dan takwa dalam kehidupan pribadi? Hubungan antara iman dan takwa dalam kehidupan pribadi. Iman merupakan kendaraan bagi seseorang untuk mencapai takwa, dan tanpa iman tidak mungkin seseorang akan mencapai takwa. Tanpa iman tidak mungkin ada takwa. Nah, di situ tadi itu jawaban dari kelompok 3. Iman merupakan kendaraan bagi seseorang. Kendaraan itu kira dari mana? Dari siapa? Tentunya dari Tuhan melalui iman dan takwa. Nah, kita sebagai manusia tentunya memiliki iman dan takwa. Kira-kira yang menjalankan itu adalah kita. Nah, terima kasih atas jawabannya. Di situ tadi itu adik-adik sudah melakukan tentang diskusi kelompok. Nah, sebelum ibu menyampaikan tentang diskusi kelompok, mungkin adik-adik tahu tentang apa itu diskusi kelompok. Diskusi kelompok antara teman-teman, antara kelompok satu dengan teman-temannya, kelompok kedua dan kelompok 3 adalah teman-temannya. Sebelum melanjutkan hasil dari diskusi kita, saya tanyakan tentang apa itu diskusi kelompok. Apa itu diskusi kelompok? Diskusi kelompok adalah belajar bersama teman. Belajar bersama teman. Nah, diskusi kelompok itu adalah belajar tadi teman-teman belajar bersama teman-teman untuk memecahkan masalah, untuk menyelesaikan masalah yang telah disampaikan oleh sesama kita. Nah, di situ diskusi kelompok merupakan suatu cara di mana murid-murid mendapatkan kesempatan untuk memecahkan masalah. Masalah yang dibahaskan oleh teman-teman. Nah, setiap murid mendapat kesempatan untuk menyumbang pikiran. Dalam diskusi kelompok, setiap orang menyumbangkan pikiran. Karena setiap orang pemikirannya berbeda-beda. Antara pemikiran si A, pemikiran si B, dan selanjutnya menyumbangkan. Nah, dari situ kita memberi kesimpulan hasil dari pemikiran setiap teman-teman atau memecahkan masalah yang kita diskusikan pada saat ini.
Nah, oleh karena itu, di materi kalian tadi tentang diskusi kelompok tadi itu, Anda sudah menyelesaikannya tadi toh? Oleh karena itu, pertanyaan apa hasil dari diskusi kelompok kalian tadi? Coba baca hasil diskusi dari kelompok yang pertama. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, kita bergaul dengan sesama teman, guru-guru, dan alam sekitar. Misalnya memelihara tanaman dan gedung sekolah. Sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita harus menjaga hubungan dan unsur-unsur tersebut. Menjaga hubungan atau unsur-unsur tersebut. Menjaga hubungan yang baik. Nah, dalam bimbingan konseling di situ ada asas kerahasiaan. Tadi kami bilang hubungan yang baik. Nah, dari asas kerahasiaan ini antara klien dengan konselor, klien itu adalah kalian, sedangkan konselor adalah saya. Itu menjaga yang baik. Itu ada asas kerahasiaan. Nah, ketika ada masalah, saya sebagai konselor tidak menyebarkan masalah yang dialami oleh adik-adik semua. Di situ ada kesepakatan dan persetujuan antara klien dengan konselor. Nah, hasil diskusi dari kelompok berikutnya, kelompok 2. Hasil diskusi dari kelompok 2. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, kita bergaul dengan bersama teman, guru-guru, dan alam sekitar. Misalnya memelihara tanaman dan gedung sekolah. Sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita harus menjaga hubungan dengan unsur-unsur tersebut. Terima kasih jawabannya. Yang kelompok 3. Dalam kehidupan lingkungan sekolah, kita bergaul dengan sesama teman, guru-guru, dan alam sekitar. Misalnya memelihara tanaman dan gedung sekolah. Sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita harus menjaga hubungan dengan unsur-unsur tersebut. Oke, di lingkungan sekolah kita harus menjaga nama baik antara guru-guru, siswa, dan di lingkungan sekolah itu harus merawat dengan baik. Menjaga nama baik itu seperti apa? Ketika dididik, dibina. Nah, dari situ kita ada perselisihan. Ada siswa yang tidak mau menerima teguran atau menerima ganjaran dari setiap guru. Ketika siswa mengalami masalah apa? Yang sering Anda lakukan pada ini adalah masalah bolos, masalah terlambat datang sekolah, atau masalah yang apanya banyak. Nah, dari situ ada perselisihan antara siswa dengan guru. Tadi di situ hasil dari diskusi kelompok kalian menjaga nama baik sekolah, menjaga nama baik guru-guru, dan di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar antara lingkungan sekolah. Nah, kalau di luar jam sekolah berarti itu tidak ada tanggung jawabnya dari guru. Karena yang ada tanggung jawab dari guru itu dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Nah, itu kalian berada di lingkungan sekolah dan itu ada tanggung jawabnya dari bapak dan ibu guru. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita kembali ke tempat guru kita masing-masing. Duduk kembali ke tempat kita masing-masing seperti semula tadi. Oke, silakan berdiri. Oke, semuanya disuruh semangat.
Oke, sebelum selesai materi kita, saya minta satu orang untuk berdoa. Doa penutup, kita minta satu orang teman kita untuk depan. Teman-teman dan ibu guru, marilah persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa dalam nama Bapa. Terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu ya Tuhan, karena kami dapat melanjutkan kegiatan kami ini. Namun Tuhan, kami puji hari ini, esok, dan sepanjang masa. Di dalam nama Bapa, Oke, selamat siang semua. Yang